Betapa ajaib kekuatanmu, kau bebaskanku dari belenggu. Engkau Allah penyelamatku, menjamin hidupku, kau berikanku hidup yang baru. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Horas. Jemaat Tuhan yang berbahagia, dengan penuh sukacita, salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu mencurahkan berkat-Nya buat kita. Tuhan Yesus selalu peduli bagi kita dan senantiasa mengasihi kita, selalu berpengharapan, dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Senin tanggal 15 Agustus 2022, yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Demikian dikatakan firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Molo di Bibel tai di dogma songonon. Haburju homma paraloan haporseaon nadenggani. Takuk ma hanguluan saleleng-lelengna. Aitu sido hodijo. Jala di parhatopot hodo panidanion nadenggan di jolo ni torop sitidangi. Ima sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sebenarnya cukup suka dengan olahraga sepak bola. Walaupun saya belum pernah menyaksikan pertandingan langsung di stadion, tetapi saya cukup suka menyaksikan pertandingan di televisi. Sayang, beberapa tahun terakhir saya melihat bahwa sportivitas dalam sepak bola dan olahraga lain pada umumnya mulai memudar. Sekarang ini pemain sangat sering melakukan diving atau melakukan pelanggaran yang kasar dan bertujuan untuk mencederai lawannya. Tidak hanya hal tersebut, pengaturan dan permainan skor pun sering terjadi dalam olahraga. Olahraga yang awalnya sportif kini lambat laun mulai kehilangan sportivitasnya. Kita juga, baik secara sadar maupun tidak sadar, harus bertanding dalam suatu pertandingan iman. Perbedaannya adalah bahwa kita harus bertanding dalam pertandingan dengan cara-cara yang benar. Kita tidak boleh bertanding dengan kecurangan dan motivasi yang salah. Mengapa demikian? Karena hadiah dari pertandingan tersebut adalah hidup yang kekal. Alasan kedua adalah karena kita bertanding tidak sendiri, melainkan ditonton oleh begitu banyak saksi
yang melihat pertandingan kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita harus bertanding dengan benar. Bertanding di sini tidak sama artinya dengan bertanding dalam pertandingan pada umumnya di dunia ini. Kita tidak bertanding dalam artian mencoba mengalahkan orang lain atau dengan orang lain, tetapi lebih bertanding dengan diri kita sendiri. Apakah kita mampu hidup sesuai dengan standar firman Tuhan, ataukah kita justru kalah dan menyerah dengan sifat daging kita sendiri? Selain itu, kita juga sekaligus bertanding dengan iblis. Apakah kita mampu menang terhadap godaan iblis, atau kita justru menyerah kepada godaan iblis? Oleh karena itu, Paulus menasihatkan agar kita dapat menang dalam pertandingan tersebut. Kita harus mengejar hal-hal yang bersifat kekal atau abadi. Jangan kita terdistraksi dengan hal-hal duniawi. Paulus menyarankan agar kita menjauhi hal-hal yang duniawi, dan di sisi lain kita mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ini adalah kunci agar kita dapat menang dalam pertandingan kita. Ingat bahwa Tuhanlah yang menjadi wasit dalam pertandingan kita. Dengan ketika kita bertanding di hadapan Tuhan, maka kita harus melakukan pertandingan tersebut dengan aturan yang Tuhan miliki, bukan aturan kita sendiri. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita bertanding dengan cara yang benar di hadapan Tuhan? Memang benar, hadiah dari pertandingan itu sangat luar biasa, yaitu mahkota kehidupan yang kekal. Tetapi jangan menggunakan cara-cara curang dari dunia ini untuk memenangkan pertandingan. Jangan hanya karena mengejar jemaat yang banyak, kemudian kita melakukan segala cara, termasuk mencuri jemaat dari gereja lain. Jika demikian halnya terjadi, maka pertandingan itu akan menjadi sia-sia dan tidak berarti. Namun ketika kita mau bertanding dengan benar di hadapan Tuhan, mengikuti segala aturan dan cara-cara Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita menang dalam pertandingan tersebut. Kita akan memperoleh hadiah, yaitu kehidupan kekal di surga nanti bersamanya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pertandingan ini wajib kita jalani. Jika kita tidak siap, maka bisa saja kita tidak akan menang. Akan tetapi jika kita siap, maka kita akan mampu bertanding dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah adalah perkara yang sangat penting bagi orang percaya. Karena itu dalam menjalankan ibadah harus sepenuh hati. Jangan sampai kita beribadah kepada Tuhan dengan setengah hati, asal-asalan, atau hanya sebagai rutinitas belaka. Alkitab mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai ayat 8. Dan
Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat 6. Mari perhatikan dengan sungguh ibadah saudara. Jangan sembarangan, apalagi menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Boleh kita baca dalam Ibrani 10 ayat 25. Mari gunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Dan apa saja yang dipercayakan Tuhan, lakukan itu dengan penuh kesetiaan. Kehidupan kita harus menghasilkan buah-buah roh secara nyata. Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Hidup kekristenan ibarat berada di area pertandingan. Namun, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 1 Korintus 9 ayat 24. Bertanding dalam iman, kita tidak tahu seberapa kuat iman kita sebelum kita masuk dalam pertandingan yang sesungguhnya. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yudas 3. Di tengah ujian dan penderitaan yang ada, tetaplah kuat. Jangan sampai kita undur di tengah jalan. Sebaliknya, tetaplah taat. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Mari kita belajar dari Paulus. Meski dihadapkan pada aniaya, penderitaan, ancaman, dan segala bentuk kesukaran, dia tetap maju. Karena dia tahu bahwa Tuhan telah menyediakan upahnya, yaitu mahkota kehidupan bagi setiap orang yang setia sampai akhir. Jadi tetaplah fight. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7. Berbahagialah kita yang bertanding dalam pertandingan iman yang benar untuk merebut hidup kekal. Karena Dia yang bersama kita di dalam terang sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang tidak berkesudahan, yang menjadi hadiah kemenangan kita. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Fight the good fight of faith. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terangi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memenangkan pertandingan hidup kami. Berikan kesetiaan, ketaatan bagi kami untuk selalu mengikuti kehendak-Mu, agar kami dapat memenangkan pertandingan di dalam dunia ini untuk Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Horas, Salam.